Karena apa? Karena Allah bilang, aku tergantung prasangka hamba-Mu kepadamu. Kalau dia berprasangka yang baik-baik tentang Allah, Allah itu baik. Ada sebuah peristiwa yang terjadi kepada seorang ulama sufi namanya Ibrahim Al-Adham. Suatu ketika Ibrahim ini naik kapal sama istrinya. Kemudian di tengah laut terjadi badai yang kencang sekali. Semua orang ketakutan, semua orang berteriak, hampir tenggelam. Istrinya juga udah histeris. Semuanya udah pada panik. Ibrahimnya tenang-tenang aja. Istrinya juga bingung. Ya Ibrahim, kita nih mau tenggelam, kita mau celaka, kamu tenang-tenang aja. Kemudian Ibrahim bilang, sebentar ya Pak. Dia ambil gergaji, dia letakkan di dada istrinya. Mah, mama takut nggak dengan gergaji ini? Enggak, kenapa harus takut? Kan gergaji ini bisa melukai mama. Tapi kan gergaji ini di tangan papa. Papa nggak pernah kan melukai mama. Papa sayang kan sama mama. Ceritanya nggak gitu sih. Dan kalian punya theater of mind. Tapi kan kamu nggak mungkin mencelakakan aku karena kamu kan sayang sama aku. Mah, sesungguhnya badai ini di tangan Allah, laut ini di tangan Allah, dan Allah lebih sayang kepada kita daripada papa kepada mama. Kalau gergaji ini aja mama nggak takut akan melukai mama karena di tangan papa, gimana dengan semua ini di tangan Allah SWT? Itu belajar husnuzon billah. Bukan nggak ikhtiar, bukan. Kita nggak lagi ngomongin bab syariat ya. Kita lagi ngomongin bab hakikat atau ma'rifat. Karena Islam itu ada dua, ada syariat dan hakikat. Syariat itu tentang kita dengan manusia. Hakikat tentang kita dengan Allah. Kalau kita dengan manusia kita ikhtiar. Ada teman kita yang datang pinjam dulu 100. Secara syariat kita tagih. Kita tagih pastinya. Setiap hari kita tagih kalau gimana? Dari lalu gimana? Terus saya syariat. Tapi hakikatnya Allah itu nggak hilang. Kalau di tangan Allah nggak ada yang hilang. Allah pinjam nanti pasti dibalikin. Jadi kita nggak lagi ngomong syariat. Jangan sampai kalian salah paham atau usahakan tawakal aja. Enggak. Saya lagi ngomongin hakikat. Urusan syariat penuhi ikhtiarnya. Tapi ini lagi ngomongin bagaimana men-set up hati kita, perasaan kita, pikiran kita, sehingga akan mempengaruhi mental kita. Ini tentang hakikat. Ternyata kalau kita bisa berbaik sangka, Allah itu nggak mungkin menyakiti saya. Allah nggak mungkin mencelakai saya. Allah tuh sayang banget sama saya, lebih daripada ibu yang sayang kepada putranya. Maka ketika dapat ujian, kita nggak akan overthinking apa mau ya Allah, kenapa selalu saya ya Allah. Nggak muncul tuh kata-kata keluh kesah. Kenapa? Karena kita tahu ujian itu ada di tangan Allah dan Allah tuh baik banget sama kita. Dasarnya Allah nggak tegaan sama hambanya. Rahman artinya pengasih. Pengasih artinya gampang kasihan. Rahim artinya penyayang, artinya suka sekali membantu. Jadi Rahman itu Allah tuh nggak tega, kasihan sama kita. Kasihan hambaku kayaknya dia susah, sini aku bantu. Kasihan hambaku dia banyak dosa, sini aku bersihkan dosa-dosanya. Allah tuh gitu banget sama kita. Sehingga kalau kita bisa belajar berhusnuzon sama Allah aja, itu udah menyelesaikan hampir semua masalah kita. Bahkan sebetulnya secara hakikat semua sih. Tapi kalau kita mau agak sedikit tahu diri lah, kita nggak sekarang para nabi, oke, minimal menyelesaikan hampir semua masalah kita hanya dengan berhusnuzon kepada Allah. Nah pertanyaannya, bahan-bahan apa yang kita perlu tahu untuk punya husnuzon kepada Allah, untuk bisa nge-set up ulang pikiran kita tetap positif,